Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia dan juga organisasi-organisasi bentukan Jepang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana respon dan perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Apakah kalian siap untuk belajar sejarah? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap kekejaman Jepang. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Berikut ini adalah peta konsepnya. Ya, kita akan membahas eksploitasi dan kekejaman Jepang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kebijakan Jepang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kita akan membahas mengenai tenaga kerja paksa Romusa. Dan kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap kekejaman Jepang. Kita lihat dulu pendahuluannya. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana proses latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, di mana kedatangan Jepang ke Indonesia pada awalnya ini disambut dengan senang hati dan sukacita oleh rakyat Indonesia, karena rakyat Jepang ini dianggap sebagai saudara tua. Faktornya apa? Karena mereka sama-sama berasal dari bangsa Asia. Kemudian Jepang juga sering membicarakan masalah kemerdekaan. Kemudian juga Jepang mendorong adanya penggunaan bahasa Indonesia dan juga bekerja sama dengan kaum nasionalis dan agama. Ya, bekerja sama dengan kaum nasionalis dan agama ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya, yaitu tentang organisasi-organisasi bentukan Jepang. Kemudian berikutnya Jepang juga dipandang sebagai oleh bangsa Indonesia ini sebagai penolong yang akan membebaskan dari kekuasaan Belanda, tetapi ternyata tindakan Jepang ini ternyata lebih kejam. Rakyat Indonesia dipaksa menjadi romusa, dipekerjakan untuk membuat goa Jepang, membuat parit, jembatan, rel kereta api, lapangan terbang, dan membuat pertahanan perang, karena memang Jepang sedang perang dalam Perang Asia Timur Raya melawan sekutu. Bagi perempuan Indonesia ada juga yang dipaksa menjadi jugun yanfu, yaitu wanita-wanita yang dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang. Nah, mereka ini biasanya berusia muda dari berbagai daerah di Indonesia. Contohnya misalnya pernah ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Momoye, yaitu kisah nyata dari Mardiem yang dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang. Nah, bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kekejaman Jepang? Nah, bagaimana perbandingannya juga dengan kegiatan monopoli pada masa kolonial Belanda? Yang pertama kita akan membahas eksploitasi dan kekejaman Jepang. Keberhasilan Jepang ini menjadi negara industri ini mendorong Jepang untuk memperluas wilayah dengan mengekspansi negara-negara di Asia untuk menguasai sumber daya alam seperti hasil tambang, minyak bumi, pertanian, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian mendorong Jepang menjadi negara maju, bahkan menjadi salah satu negara imperialis di Asia, dan juga berhasil Jepang mengalahkan Rusia pada perang tahun 1904 sampai 1905. Hal ini memunculkan kepercayaan diri bagi bangsa Jepang untuk mengekspansi negara-negara di wilayah Asia lainnya. Di Indonesia, Jepang juga menerapkan konsep ekonomi perang, karena selama masa pendudukan di Indonesia, ini kekuatan ekonominya untuk kepentingan perang Jepang.
Nah, Jepang kemudian juga menerapkan kebijakan self-help atau menorong diri sendiri atau mencukupi kebutuhan dirinya sendiri ya. Ada juga sufficiency ya, kebijakan yang diberlakukan Jepang juga adalah untuk menekan artinya menekan kebijakan semua kekayaan ini dimiliki rakyat ya untuk kepentingan perang ya, dan juga memberlakukan autarki. Kemudian hasil perekonomian di Indonesia ini dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintah Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Sedangkan ekonomi uang yang pernah dikembangkan Belanda tidak lagi populer. Ya, di video pembelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas kebijakan-kebijakan kolonial Belanda. Ya, bisa ada zaman Daendels misalnya. Ini kita lihat ini kebijakan ini Romusa ya, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Kemudian bagaimana masuknya Jepang pertama kali. Kemudian hasil perkebunan Indonesia pada masa Jepang juga di Indonesia ini sangat menurun, sehingga Jepang memusatkan perhatian kepada pertanian, terutama padi dan tanaman jarak yang sangat dibutuhkan sebagai minyak pelumas mesin. Jadi rakyat dipaksa untuk menyerahkan hasil padinya. Kemudian tanaman jarak ini ya yang ada di gambar sebelah kiri ya. Tanaman jarak ini adalah merupakan tanaman pagar ya, biasanya di pagar atau juga di kuburan ya. Ini ada buahnya, buah jarak. Ini diproses ya menjadi minyak ya, sehingga untuk melumas mesin. Nah, ini juga merupakan bahan bakar alternatif pada saat ini ya, biodiesel. Kemudian untuk membuka lahan pertanian, Jepang ini ya melakukan penebangan hutan secara liar dan besar-besaran, sekitar 500.000 hektar hutan ya yang ditebang, kemudian menimbulkan longsor, erosi, banjir ya, karena serta berkurangnya sumber mata air. Kebijakan-kebijakan ketat yang diterapkan oleh Jepang berkaitan dengan pertanian. Yang pertama, padi ya, atau penanaman padi ini berada langsung di bawah pengawasan Jepang. Ada badan yang ditugaskan untuk mengawasi ya, Sokuryo Kunzimusho atau kantor pengelolaan pangan. Penggilingan dan pedagang padi ini tidak boleh beroperasi sendiri, tapi harus dibawa ke kebijakan Jepang. Kemudian para petani juga harus menjual hasil produksi padinya kepada Jepang sesuai kuota dan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Selama pendudukan tirani Jepang, ini kehidupan petani terus merosot. Karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan oleh Jepang, sehingga kehidupannya ini semakin menderita. Jadi banyak pertanian-pertanian yang kemudian berhenti produksinya karena memang Jepang lebih fokusnya kepada pertanian ya untuk kepentingan perang. Sebelum panen, petani harus melaporkan juga kepada kucho atau kepala desa dan menyerahkan hasil panen dengan ukuran kintalan ya, sekitar 1 kintalnya yaitu 100 kilo ya. Berikut ini adalah gambar perkebunan yang berada di wilayah Sumatera Timur. Kemudian di bidang perkebunan, banyak perkebunan dirusak, diganti dengan tanaman sesuai untuk kepentingan perang. Rakyat dilarang menanam tanaman tebu dan juga membuat gula. Kemudian perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. Jadi yang mengelola pertanian gula ya, pertanian tebu ya, dan untuk membuat gula hanya perusahaan swasta Jepang ini. Kemudian ekonomi perang yang diterapkan Jepang ini menyebabkan juga bank-bank Belanda dilikuidasi. Semua asetnya disita termasuk bank-bank milik Inggris dan bank Cina. Nah, inilah yang disebut dengan ekonomi uang pada masa kolonial Belanda dengan adanya perputaran uang yang diatur oleh bank-bank ya, milik pemerintah kolonial. Kemudian bank-bank ini dilikuidasi. Bank-bank tersebut kemudian diambil alih oleh bank-bank Jepang seperti ada Yokohama Special Bank, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank.
kemudian Javas Bank ini dilikuidasi, dibentuk Nanpo Kaitsu Ginko. Kemudian uang Belanda juga diganti dengan uang Jepang. Berikutnya, kebijakan Jepang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Terdapat perbedaan sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang dengan masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa pendudukan Jepang ini, semua kalangan dapat mengakses pendidikan atau dapat sekolah, sedangkan masa kolonial Belanda itu yang bersekolah hanya kalangan atas atau bangsawan atau priai yang dapat mengakses pendidikan. Kemudian pendidikan di Indonesia ini semakin merosot karena Jepang fokus hanya pada kebutuhan perang. Akibatnya jumlah sekolah dasar ini dikurangi dari 21.500 menjadi 13.500 buah atau sekolah. Kemudian di sekolah lanjutan setelah sekolah dasar ini juga menurun dari yang jumlahnya 850 sekolah menjadi tinggal 20 sekolah. Sedangkan untuk kegiatan perguruan tinggi ini boleh dikatakan macet. Ya, ini adalah gambar dari bagaimana proses pendidikan pada masa pendudukan Jepang. Kemudian jumlah murid SD juga menurun 30% dan jumlah murid sekolah lanjutan juga merosot sampai 90%. Karena sekolah lanjutan ini adalah usia yang produktif ya untuk dilatih secara semi militer maupun militer. Begitu juga tenaga pengajar ini terjadi penurunan yang sangat signifikan, muatan kurikulum dibatasi, kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran utama dan bahasa pengantar. Sedangkan bahasa Jepang ini dipakai sebagai mata pelajaran wajib. Para pelajar ini harus benar-benar menjalankan semangat Jepang, yaitu dengan mereka menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo, kemudian menghormati bendera Jepang Hinomaru, kemudian melakukan senam pagi, Taisho, serta melakukan Seikirei ya atau penghormatan dengan cara membukukan badan ke arah matahari terbit. Ini adalah proses Seikirei ya. Nah, jadi pada waktu itu setiap pagi para murid-murid di sekolah bersama dengan gurunya mereka harus menjalankan semua ini ya, ada senam Taisho, kemudian menyanyikan lagu Jepang dan juga menghormati bendera Jepang dan Seikirei. Kemudian para pelajar juga harus melakukan kerja bakti ya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan atau penanaman pohon jarak. Kemudian juga ada juga perbaikan jalan dan membersihkan asrama atau sekolah tempat pendidikan mereka. Termasuk juga kegiatan yaitu latihan jasmani dan militer. Jadi pada masa pendudukan Jepang ini dari segi ilmu pengetahuannya ini merosot. Jadi mereka lebih fokusnya kepada latihan militer dan jasmani. Akibatnya apa? Sistem pendidikan Jepang ini membuat angka buta huruf ini menjadi meningkat. Pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Putra yaitu Pusat Tenaga Rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai ini mengadakan pemberantasan buta huruf. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang ini mengalami kemunduran karena orientasi kebijakannya lebih berorientasi kepada kemiliteran dibanding di bidang pendidikan ataupun ilmu pengetahuannya. Kemudian tenaga kerja paksa atau Romusa. Nah, untuk mendukung perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan tenaga kerja Indonesia sebagai Romusa. Nah, mereka dipekerjakan tadi sudah dijelaskan untuk membuat jalan, gua, kemudian jembatan, rel kereta api, lapangan terbang, pertahanan perang dan lain sebagainya. Nah, Romusa ini pada awalnya ini secara sukarela, mereka diiming-imingi bahwa mereka adalah prajurit pekerja ya ataupun prajurit sukarela. Tapi lama-kelamaan ya yang tadinya ini sukarela itu menjadi paksaan. Karena apa? Karena kebutuhan yang terus meningkat pada waktu itu di seluruh wilayah Asia Tenggara ya terdesak karena adanya kepentingan perang ya sehingga diubah tidak lagi menjadi sukarela tapi menjadi sebuah keharusan dan paksaan. Kita lihat ini gambar bagaimana mereka membuat ya jalan ataupun rel kereta api, kemudian juga
mereka membuat lubang atau gua-gua Jepang. Berikut ini adalah gambar yang ada lubang Jepang di Bukit Tinggi. Kemudian Romusa ini dipaksa bekerja sejak pagi, ya, sejak pagi hari sampai petang, tanpa istirahat. Mereka tanpa makanan dan pelayanan yang cukup. Padahal mereka ini melakukan pekerjaan kasar yang sangat memerlukan asupan makanan dan istirahat. Jadi mereka hanya istirahatnya itu pada malam hari saja. Kesehatannya tidak terurus dan tidak jarang di antara mereka jatuh sakit dan bahkan mati kelaparan. Jadi mereka tidak diupah pada waktu itu. Mereka diperlakukan tanpa mengenal peri kemanusiaan. Gambar ini adalah gambar ketika setelah pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II di wilayah Kalimantan, yaitu ditemui banyak masyarakat, ya, pemuda-pemuda yang badannya kurus kering, ya, karena asupan gizi yang kurang dan kerja yang sangat berat. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan perlawanan terhadap kekejaman Jepang. Kekejaman Jepang pada masa pendudukan ini menimbulkan responnya, yaitu banyak bahan makanan sulit didapatkan. Ini kemudian gelandangan di kota besar itu juga semakin banyak. Penyakit kudis juga menjakiti masyarakat karena mereka menggunakan pakaian juga menggunakan karung goni, ya, sehingga karung goni itu kan gatal-gatal, ya. Nah, obat-obatan juga sangat sulit didapatkan dan penderitaan semakin tidak tertahankan. Jadi menimbulkan respon. Kemudian rakyat juga tidak bersalah ditangkap, ditahan, disiksa, di mana mereka disiksa oleh Kempeitai atau polisi militer Jepang atau polisi rahasianya Jepang. Banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan alasan bekerja untuk sebagai perawat, disekolahkan atau menjadi artis. Contoh tadi adalah kisah dari Mardiam, yaitu seorang perempuan, seorang gadis yang berasal dari Yogyakarta kemudian dibawa ke Kalimantan, ya, ke Telawang. Nah, itu ada dalam bukunya Jangan Panggil Aku Momoye, ya. Mereka ini disekap dalam kem-kem tertutup sebagai Jugun Yanfu atau wanita penghibur. Nah, kem-kem tersebut dapat ditemukan di Solo, Semarang, Jakarta, dan di Sumatera Barat. Perlawanan yang timbul adalah yang pertama perlawanan rakyat Aceh, yaitu perlawanan Abdul Jalil, seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Cotliyeng, Aceh. Latar belakangnya karena melihat kekejaman dan kesewenang-wenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama Romusa. Kemudian jalannya perlawanan, Tengku Abdul Jalil ini berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Cotliyeng. Gerakan ini dianggap membahayakan bagi pemerintah pendudukan Jepang. Berikut ini adalah Tengku Abdul Jalil, tokoh yang berasal dari Aceh. Kemudian Jepang membujuk Abdul Jalil untuk berdamai, tapi ditolak karena Abdul Jalil pada tanggal 10 November 1942 Jepang mengerahkan pasukan untuk menyerang Cotliyeng. Kemudian tanggal 24 November 1942 Jepang menyerang saat rakyat sedang menjalankan ibadah sholat subuh. Dengan senjata seadanya, yaitu pedang dan kelewang, mereka melawan dan bahkan dapat memukul mundur pasukan Jepang. Akan tetapi kemudian serang kedua ini gagal, ya. Kemudian Jepang melancarkan serangan ketiga dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat di Cotliyeng, ya. Abdul Jalil dan pengikutnya gugur pada saat sholat ditembaki oleh tentara Jepang. Jadi dalam keadaan tidak siap. Kemudian perlawanan Aceh lainnya adalah perlawanan Abdul Hamid. Perlawanan muncul di Jangkabuyadi di bawah pimpinan Gyugun Abdul Hamid, dan untuk menghentikan perlawanan Jepang ini, ya, Jepang menangkap dan menyandra semua anggota keluarga Abdul Hamid. Kemudian berikutnya perlawanan juga berkobar di Pandra, Kabupaten Bireng. Ini disebabkan oleh masalah penyetoran padi dan pengerahan tenaga Romusa. Kerja paksa yang diadakan Jepang ini terlalu memakan waktu sehingga para petani tidak memiliki kesempatan untuk menggarap sawah. Ya, jadi bahan makanan ini tidak cukup, ya. Kemudian Jepang juga menancapi bambu runcing di sawah-sawah, tujuannya untuk mencegah sekutu mendaratkan pasukan penerjun payungnya.
Fakta yang memberatkan Jepang ini adalah memaksa rakyat untuk menyerahkan hasil panen padi, yaitu 50–80%. Jadi rakyat hanya menyimpan sekitar 20%, ya, sekitar 20% dari hasil pertaniannya. Perlawanan Kiai Zainal Mustafa di Singaparna. Kehidupan masyarakat Singaparna ini sangat religius dan ini bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Jepang, ya, dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa dan rakyat Singaparna menentang adanya shikere. Shikere itu adalah penghormatan dengan cara membubuhkan badan ke arah matahari terbit. Bagi orang Islam, ya, membubuhkan badan ini seperti ruku, ya, orang ruku yang ketika sedang sholat. Nah, ini ditentang oleh masyarakat Islam pada waktu itu. Kemudian ditambah lagi kekejaman Jepang, adanya Romusa dari Singaparna yang dikirim ke berbagai daerah bahkan sampai keluar Jawa. Mereka umumnya tidak kembali karena jadi korban keganasan alam maupun juga tindakan kekejaman Jepang. Jadi mereka sampai tidak diketahui di mana kuburnya, dan juga yang memberatkan adalah rakyat diwajibkan menyerahkan padi dan beras dengan aturan yang sangat berat dan menindas rakyat. Perlawanannya yaitu pada bulan Februari 1944, Kiai Zainal Mustafa, ya, pendiri pesantren Sukamana, ini membentuk pasukan tempur Sukamana. Kemudian pemimpinnya yang ditunjuk adalah Najimuddin. Nah, sebelum perang ini ada beberapa utusan dari kepolisian Jepang yang menemui Kiai Zainal Mustafa. Tapi polisi Jepang itu kemudian dilucuti dan ditahan oleh pengikut Kiai Zainal Mustafa. Kemudian seorang anggota polisi yang lainnya disuruh kembali melapor kepada atasannya di Tasikmalaya. Kemudian untuk melaporkan ultimatum dari Kiai Zainal Mustafa untuk memerdekakan Jawa, dan jika tidak maka terjadi pertempuran dengan Jepang. Kemudian Jepang mengirimkan utusan kembali ke Sukamana, tetapi utusan itu bersikap sombong, angkuh, sehingga ini menyulut kemarahan dari pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa. Setelah kejadian ini kemudian Jepang mengirimkan 30 orang ke Betai, kemudian juga 60 orang polisi negara istimewa dari Tasik dan Garut. Pertempuran kurang lebih 1 jam, rakyat menyerang mempergunakan pedang dan bambu runcing dengan diikuti teriakan takbir. Karena jumlah pasukannya yang lebih besar dan senjata lengkap, tentara Jepang ini berhasil mengalahkan pasukan Kiai Zainal Mustafa. Sehingga Kiai Zainal Mustafa ini ditangkap, ya, oleh Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Beliau ditangkap, ya, kemudian dibawa ke Jakarta. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1944 dihukum mati. Kemudian gurunya Kiai Emar juga disiksa polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Kemudian berikutnya adalah pertempuran di Indramayu. Perlawanan terjadi di Desa Kaplungan, distrik Karangampel, Indramayu, dipimpin oleh Kiai Arsyad di bulan April 1944. Di bulan Juli muncul perlawanan juga di Desa Cidempet, Loh Bener. Latar belakang juga karena rakyat ditindas adanya kebijakan penarikan hasil padi dan harus dibawa ke balai desa yang sangat memberatkan. Rakyat mengajukan permohonan sebagian hasil padinya, tetapi kemudian ditentang oleh Jepang. Rakyat protes, melawan. Semboyannya lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Terjadilah perlawanan dari rakyat, tetapi berhasil digagalkan oleh Jepang karena tentara dan bersenjata lengkap. Berikutnya perlawanan di Kalimantan yang dipimpin oleh Pangsuma, yaitu seorang pemimpin suku Dayak. Perlawanan ini dengan taktik perang gerilya di rimba belantara, Sungai Rawa, dan daerah yang sulit ditempuh. Perlawanan ini berkobar sengit, tapi karena penduduk desa ada yang terdapat mata-mata Jepang yang berasal dari orang Indonesia, sehingga perlawanan ini dapat dipatahkan oleh Jepang. Berikutnya perlawanan di Irian Barat disebut dengan Gerakan Korori, pusatnya di Biak yang dipimpin oleh El Rum Korem. Nah, Biak ini merupakan pusat perlawanan Jepang, ya, pergolakan melawan Jepang menggunakan senjata seadanya dan taktik perang gerilya. Jepang kewalahan, akhirnya Jepang meninggalkan Biak. Nah, Pulau Biak ini merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama di Indonesia dari Jepang. Perlawanan kemudian meluas ke berbagai daerah seperti Yapen Selatan yang dipimpin oleh Silas Papare, dan perlawanan ini berlangsung lama sampai Jepang dikalahkan oleh Sekutu.
rakyat Yapis Selatan mendapat bantuan dari sekutu dan mengalahkan Jepang. Kemudian perlawanan peta di Blitar pada tanggal 29 Februari 1945, Supriyadi dengan bergerak melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat dari Daidan lalu keluar dengan bersenjata lengkap. Latar belakang perlawanan ini karena melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat penindasan dilakukan Jepang serta pengumpulan hasil padi, pengerahan Romusa, dan tindakan paksa lainnya tanpa peri kemanusiaan. Jepang kemudian mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh orang Jepang dengan dipersenjatai oleh beberapa tank dan pesawat udara. Nah, pimpinan tentara Jepang ini menyuruhkan untuk agar anggota peta ini menyerah atau kembali ke kesatuan masing-masing, ya, dan mereka tidak akan dihukum, akan tetapi mereka justru ditangkap, ditahan, dan disiksa oleh polisi Jepang. Kemudian Peleton Supriyadi dan Muradi yang masih mengadakan perlawanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Pasukan Muradi ini kemudian yang sudah menyerah terkena tipu muslihat oleh Jepang tetap diadili dan dijatuhi hukuman mati. Sampai sekarang Supriyadi ini tidak jelas beritanya dan tidak disebut dalam pengadilan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Demikianlah mengenai respon dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.